Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, adik-adik dimanapun saat ini kita berada. Hari ini Selasa 2 Maret 2021, kita sudah masuk di hari yang kedua di bulan ketiga. Dan kalau kita ingat, pada tanggal ini tahun lalu pemerintah secara resmi menyatakan bahwa Indonesia sudah ada yang terpapar virus corona, kasus pertama. Nah, saudara, setahun sudah ya kita menjalani hidup bersama dengan pandemi yang sudah mengubah kehidupan yang sebelumnya. Telah 1 tahun ya kita bersama-sama harus sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Awal-awal mungkin ada penolakan, awal-awal penuh dengan situasi yang tidak menyenangkan. Tapi kita sudah 1 tahun menjalaninya. Patutlah kita bersyukur bisa melewati 1 tahun ini. Walaupun saat ini kita sadar hati kita masih bergejolak, karena belum tahu kapan akan pastinya usai pandemi ini. Tapi sebagai orang percaya, saya mengajak kita tetap ada rencana Allah yang indah dalam hidup kita bagi setiap mereka yang percaya dan setia. Tema yang saya pilih bulan ini, Bapak Saudara, saya bingkai dalam tema besar hidup dalam rencana Allah. Dalam minggu-minggu ke depan, terutama di bagian saya, kita akan bersama-sama memahami bagaimana sih hidup dalam rencana Allah. Saya jelaskan itu dalam rangkaian hari ini tentang hidup dalam rencana Allah, kita hidup dalam kekudusan. Itu minggu berikutnya dalam tanggal 9, kemudian hidup dalam ketaatan itu tanggal 16, dan yang terakhir tanggal 25 bagaimana kita menghayati, menghidupi hidup dalam pimpinan Allah. Firman Tuhan yang menjadi dasar adalah dari 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, Bapak Saudara. Untuk mengawali dalam bulan ini saya akan banyak mengambil teks dari surat Petrus. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Petrus adalah satu rasul atau murid Tuhan Yesus Kristus yang percaya, taat, dan setia. Percaya kepada Yesus sebagai Sang Mesias. Dalam bacaan leksionari beberapa minggu ini itu terungkap kepercayaan Petrus pada Yesus sebagai Sang Mesias. Namun seringkali Petrus memiliki keinginannya sendiri, keyakinannya sendiri bagaimana dia berharap Mesias itu seperti yang mereka bayangkan orang Yahudi pada saat itu. Orang yang hebat, yang punya kuasa melakukan mujizat yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi kenyataannya yang terjadi tidak seperti yang mereka harapkan, bahwa Yesus harus mengalami berbagai hinaan, caci maki, dianiaya, bahkan mati di kayu salib. Hal itu bisa mengguncang Petrus, tetapi kita tahu perjalanan kehidupan Petrus begitu taat dan setia. Dia sempat terpuruk jatuh, menyangkal Yesus 3 kali, tetapi kemudian dia bangkit dari keterpurukan, bangkit dari rasa bersalah, bangkit dari kegagalannya. Dan dia menjadi salah satu rasul yang dipakai luar biasa karena ketaatannya dan kesetiaannya. Apa yang ingin saya katakan bagi saudara, bahwa orang-orang hidup dalam rencana Allah itu bukan berarti mereka tidak bisa jatuh, tidak bisa gagal, tidak bisa terpuruk. Semua itu bisa dialami. Yang membedakan adalah orang yang taat dan setia adalah mereka akan bangkit dan tetap kembali kepada imannya. Hidup dalam rencana Allah artinya dia juga terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Meskipun mengalami banyak sekali
penolakan, mengalami banyak ancaman, bahkan mengalami aniaya. Nah, bagi saudara, itulah pengalaman yang dituliskan oleh Petrus dalam surat 1 Petrus pasal 1 ini, yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kehidupan mereka sangat mencekam dan menakutkan. Oleh sebab itu, Petrus perlu menguatkan mereka dengan sebuah pernyataan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih sejak semula. Bahkan kalau memakai perkataan di Perjanjian Lama dalam surat-surat ataupun kitab Nabi, maksudnya bahwa sejak dari kandungan kita sudah dibentuk oleh Tuhan untuk sebuah rencana Allah. Itu yang Petrus sampaikan supaya mereka dikuatkan, diyakinkan bahwa orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita itu dikuduskan oleh Roh, yaitu oleh Roh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan, namun pada hari yang ketiga dibangkitkan. Itu ditegaskan oleh Petrus supaya mereka beroleh kekuatan, keteguhan hati mengalami berbagai penganiayaan sebagai orang Kristen, dan dalam kehidupan mereka mengalami berbagai tantangan dan kesulitan, mereka tetap teguh setia dengan imannya. Bahkan lebih daripada itu, mereka tetap melakukan apa yang jadi bagiannya untuk menunjukkan iman dan keyakinan. Saya membayangkan bahwa saudara dalam situasi seperti itu adalah bagaimana ketika kita diperhadapkan pada situasi sulit seperti sekarang ini karena COVID, kita tetap setia beribadah, kita tetap setia memberikan persembahan, kita tetap setia pelayanan walaupun kita mengalami berbagai guncangan, mengalami karena gesekan, perbedaan pendapat, karena harus berkorban lebih besar lagi, butuh banyak pengeluaran, kok harus memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, apalagi untuk mendukung orang lain yang kita tahu sebenarnya mereka tidak perlu dibantu. Misalnya, ada banyak penyangkalan diri yang harus kita lakukan ketika kita mau hidup dalam rencana. Tetapi ingat, ada Roh Kudus dalam hati kita yang akan terus menolong dan memampukan kita kalau kita terus percaya, taat, dan setia. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa. Sebuah ujian akan dinaikkan oleh saudara, oleh salah satu saudara kita, Ibu Deborah Triwahyuningsih, yang mengingatkan kepada kita betapa sulitnya hidup ini, tetapi ada rencana Tuhan yang indah kalau kita tetap percaya dan setia. Indah rencana. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang,
ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kalau kami mengingat perjalanan kami 1 tahun ini, ketika pandemi COVID-19 juga menghampiri negeri kami Indonesia, itu semua membuat kebiasaan perilaku kehidupan berubah total, karena segala sesuatu harus dikerjakan dari rumah, sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Dan 1 tahun telah kami jalani Tuhan, penuh dengan dinamika, penuh dengan pengalaman yang membosankan, pengalaman yang menjemukan, bahkan pengalaman yang menyedihkan ketika orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi telah Tuhan panggil pulang dengan menyedihkan karena juga menjadi korban atau terpapar COVID-19. Juga mungkin di antara kami, saudara kami, teman kami mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat karena mereka juga terpapar. Tuhan, kami mau meyakini bahwa dalam setiap realita yang terjadi tidak pernah luput dari apa yang menjadi rencana Allah bagi dunia ini. Oleh sebab itu, ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami tetap setia dengan iman kami, dengan komitmen kami dalam mengikuti Tuhan. Terlebih dalam setiap tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dan kami terima, baik tugas tanggung jawab di dalam sekolah sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, baik tugas tanggung jawab sebagai seorang istri, seorang suami, sebagai orang tua bagi anak-anak, juga tanggung jawab dalam pelayanan sebagai aktivis majelis, penatua, pendeta, juga tugas pelayanan di tengah-tengah masyarakat, apapun itu Tuhan, terlebih di dalam pekerjaan masing-masing.
Tuhan, kiranya Engkau terus melimpahkan kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu, agar mereka dimampukan tetap taat dan setia ketika mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat. Karena sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang percaya dan setia ada keindahan, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Tambah-tambahlah kiranya Tuhan kasih setia dan anugerah-Mu, agar setiap anak-Mu juga memiliki ketaatan dan kesetiaan sampai kepada kesudahannya. Mendoakan untuk anak-anak kami yang sekolah, yang dalam waktu minggu-minggu ini akan menghadapi ulangan tengah semester, juga kesehatan mereka, semangat, ketekunan, fokusnya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pekerjaan para orang tua, agar mereka juga menjalaninya dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh tulus dalam bekerja. Kami terus berdoa juga untuk panitia Paskah yang membimbing, menolong kami untuk menghayati masa prapaskah ini. Tuhan menolong agar mereka boleh senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan komitmen untuk bisa mewujud nyatakan karya pekerjaan Tuhan, terutama ketika kami bersama-sama ingin menolong, membantu saudara seiman kami yang membutuhkan support, dukungan untuk melanjutkan kehidupannya dalam arti usahanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, setiap anak-Mu, dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, dimanapun Tuhan tempatkan, agar mereka diberikan kesetiaan, keteguhan hati untuk terus mengingat bahwa ada rencana Tuhan yang indah yang sedang dinyatakan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Hanya Dialah yang tahu tentang segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segala.